كل مكان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيد ولدنا حبيبنا وشفيعنا وقرنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا إلى منهاج القويم. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. DKM Masjid Darul Fatah yang sama kita cintai, kita hormati, mudah-mudahan mata Allah juga hayati, amin. Allah panjangkan, Allah sehatkan, Allah berkahkan, untuk kemudian Allah bahagiakan fil darain, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhir. DKM Masjid Darul Fatah, kita semua yang hadir mudah-mudahan, yang mohon maaf namanya tadi sebutin atu-atu, hadir semua guru-guru kita termasuk guru saya setelah yang malam minggu ketemu. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salat subuh kita man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya fi jama'atin, berjamaah, faka'annama shallal laila kullaha, maka dia mendapatkan pahala sholat semalaman subuh. Ada yang begadang malam? Ya, roman-romannya sih roman ini. Tadi saya kaget sholat subuh, wah, saya kagak dapat tempat ini. Orang jamaah sampai keluar-keluar mobil, saya kaget udah nyampe besok. Iya, jangan-jangan pada begadang semua. Saya sampai kepikiran tadi, ya sembahyang di luar dah ini mas. Lebih beneran tadi, ya makanya tadi dapat di tengah itu pun udah ngisi-ngisi. Ya. Kalau ada permisi ya di belakang kita bayangkan. Luar biasa malam hari ini, malam Ahad ya. Mudah-mudahan insya Allah mau yang begadang, mau yang kagak insya Allah diganti dengan sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala kayak orang sholat semalaman subuh. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang sholat subuh dan kajian tentang tafsir Jalalain. Berbahagia kita, kemarin sudah kita bahas tentang takasur. Apa itu takasur? Kelebihan. Apa itu kelebihan? Kebanyakan. Apa itu kebanyakan? Bungo. Tahu bungo lah? Kayak bocah nyusu, udah kenyang masih nyus. Ya bawahnya ya bungo di sini. Nah itu kemarin kita udah bahas takasur begitu kayak orang bungo.
Di rumah motor ada berapa biji di rumah? Empat, motor 4. Ya. Yang satu biasa tuh, ya, yang siapa dia pakai metik, ya kan? Kayak gini kita berapa metik? Ya, yang 2 cc-nya gedean dikit, yang cc-nya 2,5, yang bunyinya yang ada yang cc-nya 6,5, yang atur lagi yang cc-nya 1.200, sudah kayak helikopter, yang metik tiap hari keluar, bocah pakai warung, beli cabai, beli garam, lagi bikin sayur asem sama sambal limau, jeruknya orang, mana beli sana, metik dia. Anaknya dia ikut melancong malam minggu, ya makin tadi 2,5. Bapaknya nggak mau kalah, ya kan hari minggu ntar nih, udah pakai semir, rambutnya disemir. Boleh nggak kita nyemir rambut? Ya boleh tuh, yang pada ngaji nggak tahu boleh. Karena apa? Al-harbu khid'atun. Kita kalau mau perang tuh harus punya khid'ah, strategi perang. Di antaranya adalah mengelabui musuh, gitu boleh. Rambut dicat, tadinya pada buat di jalan kan rambut, kan namanya udah tinggal hitam semua. Ya, rambut, cat, komis, jenggot semua jadi putih semua. Kalau mau perang boleh. Ya, karena ngelabuin apa? Bohongin apa? Musuh. Tapi kalau buat ngelakuin janda, orang boleh. Ya, klimis mau warisan, mau hari minggu nih kita. Mau apa klimis mau 9 bulan gua kagak arisan, 9 bulan gua kagak biasa apa lockdown. Mau corona, COVID-19, COVID-21 apa aja. Boleh asal kemudian ada niatan baik, tanda kutip ada kita musalah perang tadi. Tapi bukan ada kode-kode ini. Kalau mau nyemir yang lain itu sunnah warna merah. Dan saya cerita di surat Al-Qari'ah. Kenapa harus warna merah? Warna hijau. Kita bahas di Al-Qari'ah. Apa hubungannya Qari'ah itu dengan warna merah, warna hijau? Ntar kita bahas juga ada warna hitam. Kenapa harus warna hitam? Kita ceritanya. Jadi kalau mau ngecat rambutnya warna merah. Yang kayak rambut kena buah bakso. Merah anak apa kan gitu. Kenapa rambut kena buah bakso bang? Begitu ada dia. Dulu ada saya di Mesir tuh di Sarmose. Sarmose itu satu lautan dan pegunungan dekat dengan Sinai. Sinai itu gunung yang jadi tempat wa kallama Allahu Musa taklima. Yang Nabi Musa itu kan dapat julukan kalimah Allah, orang yang mampu berbicara dengan Allah. Jadi gunung Sinai itu. Dan begitu saya ke sana, orang-orang Mesirnya pada pakai apa? Jenggotnya warna biru. Ini biru, ini merah, ini hijau. Biru, merah, hijau. Nanti kita bahas kenapa warna merah, kenapa warna hijau. Jadi ntar orang pondok aja nih, ya kan? Ntar saudara-saudara siang dikit, boleh ke salon. Merahin semua, hijauin, biruin. Ya. Mengapa pada begitu? Ya bukan ngaji, bukan benar orang sama begitu. Jadi boleh punya motor 4 asal dia nggak gumoh. Emang wajib, emang dibutuhin. Jadi yang boleh kita kelebihan itu hajat, kebutuhan kita. Kalau nggak butuh mau ngapain motor? Keluar cuma malam minggu doang.
Itu pun keluarnya jadi 2 malam. Sama mobilnya begitu, terus 1 pintu tuh, itu keluarnya jadi 2. Ya, saya orang jomblo, kalau bisa membeli bisa berteher mata. Tapi itu bukan rumah saya orang sampai jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 mobil model apa aja pada lewat. Orang mana ini? Orang jomblonya udah berteher. Tapi itu mobil motor sampai jam 2 malam, itu mobil motor makin malam makin cakep, makin malam makin cakep. Karena dia haus mampir di air, saya tanya banyak begini berapa duit? Apa ada dia murah banget? Berapa? Di air motor 3M, 3M dia. Ini kalau begini kemarin kapan? Malam minggu doang. Saya keluar jam 2 biasanya. Ya, cuman gue nikmatin doang. 3M enak berkali lagi. Maka setelah at-takasur kita naik ke atas. Nah, alhamdulillah kalau ngaji naik setingkat alhamdulillah. Nyampe kita kepada al-qari'ah. Disampaikan tuh al-qari'atu mal-qari'ah, bahwa al-qari'ah ini adalah bagian dari surat Makkiyah. Kita udah bahas tuh. Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah dan seterusnya. Yang punya HP boleh lihat, artinya akan si Al-Qari'ah. Kalau punya HP, mau bocah semua lihat, dipakai online kali ya. Dikalahin namanya. Disebutkan oleh tafsir Jalalain. Jalalain kan 2. Jalaluddin Maharim, Jalaluddin Asyuti. Makanya Jalalain, 2 jalan, tapi bukan panjang. Al-Qari'ah ayil qiyamah allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Ya, datang. Memang alhamdulillah masih ada. Ya. Kenapa kita kudu ucap alhamdulillah? Karena yang dikasih teh manis, bukan es teh manis. Kalau yang gini kita dikasih es teh manis perut empuk, moncong. Kenapa kita bersyukur? Kan kalau pagi begini banyak enak teh manis sama saudaranya. Sama gorengan, sama suku direbus, ya taruhin kelapa dikit, sama megang tuh duit 10 juta sekitar. Orang enak apa pagi-pagi minum teh manis sembari ngaji, ya kan ada suku direbus sama gorengan sama duit 1 ikat 10 juta. Udah endah ya, Indoha hidupnya enak banget. Jadi Al-Qari'ah itu adalah kiamah. Kiamah yang apa? Jadi begini, kalau kita ada terjemahan kita kan punya tuh Lajnah Pentasmih Al-Quran. Sekarang diketuai oleh Dr. Mukhlis Hanafi. Itu abang kelas saya dulu ketika di Mesir. Kemarin malam ketemu. Ya, tempatnya di kita masuk ke taman mini tuh. Belakangnya ada Baitul Quran. Lajnah Pentasmih Al-Quran. Ya, jadi anak-anak kita kalau baca Quran terjemahannya dan sebagainya itu yang sudah ditasbih. Al-Qari'ah itu maksudnya tulisan artinya mengetuk. Kalau mengetuk suaranya, ya ada di tok-tok nggak ada, ngetok begini. Itu namanya Al-Qari'ah, diketuk gitu. Wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Udah Al-Qari'ah tadi ketukan. Wa ma adraka mal qari'ah, tahu enggak tentang ketukan? Ketuk. Apa di sini
maksudnya bahwa pertama setiap surat itu biasanya punya nama-nama lain. Kita baca Al-Fatihah baru sama subuh kita, enak, nikmat kita sholat berjamaah. Kalau di rumah nggak bisa kita nikmatin begitu. Berkata suara kita enak, suara kita ngulur panjang kayak benang layangan. Tetap aja kita kurang bisa nikmatin kalau kita nggak ngerekam misalnya. Tapi kalau di masjid kita jamaah enak. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang kalau tidak dengan membaca Fatihatul Kitab. Apa itu? Quran Al-Fatihah. Lihat, Fatihah disebut Fatihatul Kitab. Nama lainnya adalah Fatihatul Kitab, pembuka. Dalam riwayat yang lain dinamakan As-Sab'ul Masani. Kenapa As-Sab'ul Masani? Karena 7 ayat. Sab'ah. Biasanya satu surat identik punya nama lain, tapi Al-Qari'ah tidak diketemukan nama lainnya. Itu artinya apa? Berarti benar-benar dia Al-Qari'ah, ngingetin kita tentang ketukan, ngingetin kita tentang kiamat. Guru-guru kita udah pada nggak ada, beruntun kayak petasan paru. Yang orang nggak ada, ini nggak ada, anak meninggal, ini meninggal. Jedahnya cuma sehari-hari doang. Ya. Kita pikir-pikir, ya Allah, malaikat Israel lagi banget ya. Ngaso biar seminggu begini. Guru kita kemarin viral tuh di medsos. Rumah kalau mau dirubuhin, yang dikeluarin namanya. Itu yang cakap-cakapnya kan, kemarin kan. Perabotan yang cakap-cakap dikeluarin dulu, mau dihancurin. Ya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang sudah pulang, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Saya pun berada di sini wasilah juga. Ya. Guru kita sudah meninggalkan kita, maka mudah-mudahan ilmu beliau kita belajarin, kita pakai, terus kita amalin, insya Allah bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Ya. Jadi bahwa kalau yang namanya surat-surat lain itu punya nama, tapi Al-Qari'ah tidak punya nama lain. Itu artinya tanbih, penegasan bahwa ini betul-betul peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka mal qari'ah. Saya sudah sampaikan di sini biasanya yang namanya wa ma adraka mal qari'ah itu selalu terulang-ulang dari beberapa ayat-ayat yang lain. Contoh misalnya kalau kita sholat tarawih ada tentang Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Satu, kita dikasih tahu fi Lailatul Qadar, sudah tahu. Ditanya lagi itu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu artinya kita diminta untuk berpikir. Ya. Setiap pengulangan dalam Al-Quran, saya ulangi, pengulangan dalam Al-Quran itu disertai dengan tamsil, permisalan-permisalan yang berbeda-beda. Ya. Al-Quran itu ada 1000 ayat amsal, ayat terkait permisalan-permisalan, 1000 ayat akhbar, ayat terkait berita-berita, 1000 ayat janji, 1000 ayat perintah, 500 ayat halal haram, 100
nasikh mansukh dan 66 ayat-ayat muhasabah, zikir, doa dan istighfar. Maka Quran itu bukan buku ilmiah. Ini kan sebagian daripada sekolah nih. Sekolah bisa ada ujian. Ya. Biasanya kalau ujian udah jawab satu, nggak boleh diulang-ulang. Tetapi yang pada kuliah, kalau dia bikin skripsi, di atas sudah ditulis nih, di bawah tulis lagi kan? Diomelin kita, ngapain diulang-ulang mulu? Itu kitab, itu buku ilmiah, identik yang udah selesai, nggak perlu ada pembahasan kecuali ditemukan fakta-fakta baru. Jika temukan penemuan-penemuan baru, maka boleh diulang. Tapi Quran itu dia adalah buku tentang dakwah, buku tentang muamalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Memang dia bentuknya ajakan, bentuknya hidayah. Semakin sering diulang, itu semakin bagus. Ini kita ke masjid, alhamdulillah nikmat beribadah, tapi mohon maaf anak kita pada ngikut apa kagak kan begitu. Dulu anak kita waktu kecil kita ajak ngomong, ya, anak siapa sih? Berdoa. Ya. Nyanyi datang anak raja. Anak raja pondok raja. Emang itu anak raja? Bukan. Tapi kan anak raja. Semuanya ngomong anak raja. Bahwa ya tukang ojek anak raja. Katanya ini apa? Raja ojek. Kecil tuh, udah gede-gedean dikit, ya kan? Ini namanya bocah anak, main bola sono kemari, ya kan? Dia kan ngelihat bagaimana di lapangan. Di lapangan orang pada main bola, pada ngepek ke tembok. Jadi ngikutin, ada tembok besar. Lama-lama kita sentil, ayo, cincin tembok lagi lah. Jadi ini kita apain? Sunatin dan kenapa disunat? Karena dia ada namanya kulfah, ya. Yang kemudian dia harus dibuka untuk apa namanya kamroh. Ini ujung bocahnya, ya kan? Itu maaf kalau yang namanya bocah kecil belum sunat kan melewat. Ini ada yang mau sunatnya. Saya pernah ketemu di Senayan lagi Islamic Book Fair, orang umurnya 56 tahun itu disunat. Udah halal kali ya, mau tahu pakai apa ya? Tapi kalau kita mau lihat sejarah Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Nanti ada kitab namanya Riwayatul Ibad, ya, punyanya Zahman Ibnu Zubair, ya, Ruslan Ibnu Zubair. Jadi ada kitab Riwayatul Ibad, ada kitab Nasaihul Ibad, ada kitab Irsyadul Ibad. Kalau Riwayatul Ibad itu punyanya tadi Zubair Ibnu Ruslan. Ya. Ada yang namanya juga Nasaihul Ibad yang sering kita baca, nasihat hamba, punyanya Imam Nawawi. Ya, saya dengan suatu lama tuh belajar di Masjid Al-Muflihun. Sekarang ini kan timur, Tengah. Malam minggu saya ngaji juga sama Ustaz Rahmat namanya Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad punyanya Syekh Zainuddin Al-Maribadi. Ibad semua. Itu disampaikan di situ Riwayatul
ibadah itu yang namanya sunat itu. Kenapa sunat? Karena kita ibadah harus ini kita sholatnya mantap, rukun dan syaratnya luar biasa, tapi mohon maaf kagak wudu sahabat. Nggak sah. Wudunya canggih, wow udah sesuai dengan syariat. Dia belum sunat. Kira-kira masih nyimpen najis nggak dia? Karena kurvanya itu belum ketemu yang namanya kamroh. Apa itu kamroh? Helmnya tuh. Jadi kalau dia keluar, ya kan melewati helm, dia harus buang. Maka kulfah itu harus menyatu dengan kamroh dibuang. Kalau belum sunat masih kelewat, masih nyimpen. Maka percuma kalau dia ibadah tapi belum bersih dan suci. Wa ma'adraka mal qarinah, tahukah engkau bagaimana sesungguhnya hakikat tentang ketukan itu yang disebut oleh Jalaluddin di sini, bahwa itu adalah ketukan kiamat. Kata dia di awal disampaikan bahwa al-qarinatu ayil qiyamatu allati, bahwa yang namanya qarinah itu adalah ketukan allati taqra'ul qulub, membuat hati kita kaget. Maaf Pak, ini kan hari Minggu nih. Jadi kalau kita ngaso misalnya, kita lagi ngaso nih, lagi nyantai-nyantai rebahan, lagi pengen banget nyantai, tiba-tiba kita ngomong apa? Siapa sih itu? Tahu orang masuk gitu. Beda dari Senin, Selasa, biar kata orang kontrakan mengantarin duit ke kita. Ini kan bukan orang kontrakan yang punya kontrakan maksudnya. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis biasanya itu namanya. Itu kalau dia ngetok, bahkan ya saja lagi. Jadi kalau minggu ada yang datang, kita pengen ngaso, lagi begini-begini, ya badan minum teh manis, ya kan, sama tadi sama gorengan, sebelah kanan kantong kita duit seikat 10 juta, sebelah kiri duit seikat 10 juta, jadi 20 juta kita megang, lagi nyender-nyender begini, ada yang ngetok, siapa sih? Nah gitu aja. Bahwa al-mautu ta'ti faj'atan, tiba-tiba sekonyong-konyong nanti akan terjadi. Kita udah bahas bahwa tanda yang paling kelihatan, tanda yang paling kelihatan kiamat itu adalah takuna sanatu kasyahri wa syahru Jumat. Waktu begitu cepat, waktu begitu singkat, hidup setahun kayak hidup sebulan kayak sepekan. Ini kita kan ngaji minggu ketiga, betul? Kayaknya baru kemarin dengar kamu, lah udah ketemu lah. Karena habis ngaji kita nyenengnya dia ngaso-ngaso, yang minum teh manis lagi, ya kan bos itu pada datang naik sepeda. Ayolah Pak, naik sepeda duluan dan kalau nyusul. Gitu. Bayang Tuhan ya Pak, udah lama. Bejohan makan, kemudian nggak lama, ya kan, ngomong-ngomong bercanda sama bocah, Allah udah asal lagi baik. Tapi dasar sulit kopi, kita ngopi tuh, ya, ngomong-ngomong ntar, ya kan, nyakiti lah, udah pantri, kayaknya cepet. Nah maka dia kalau diketok itu pengulangan bahwa kita sekarang akan tak dipajukkan, mengagetin kita takramul qulub. Makanya al-qarinah itu ayatnya maaf, ayat kita mau ditelan karena dia al-qarinah. Maka takramul qulub yang ngagetin kita. Yauma yaqumun nasu kal farashil mabsus. Yauma hari itu, ya kan,
Yaqulun nas. Siapa itu nas itu? Kita nih manusia. Ya. Beda sama setan. Setan semua tuh. Jadi manusia karakter, setan karakter. Karakter kita apa? Nas. Berasal dari kata nasya yansa yang artinya lupa. Ya, makanya kita dengar orang bijak al-insan makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tersalah dan lupa. Tapi kata Bang Haji Romawi Lama, kalau kebanyakan salah sama lupa itu mah sengaja Bang Haji ngomong begitu. Maka di sini kita manusia, kita ya, lawannya nanti ada setan. Maka setan itu nanti berbentuk yang namanya yuwaswisu fi sudurina. Sifatnya itu kalau manusia sifatnya lupa, setan yuwaswis godai. Setan itu minal jinnati wan nas, bentuknya dari jin dan manusia. Jadi kita bisa jadi manusia yang suka dan salah dan lupa, kita bisa jadi setan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita pulang dari sini, ya kan, tiba-tiba ada anjing gonggong, ya, itu jangan tersinggung. Ya, berarti setan lagi emang anjing lagi melihat setan. Siapa setannya? Kita. Karena dia yang gonggong melihat kita. Minal jinnati wan nas, setan yang dari jin dan manusia. Jadi kita bisa jadi manusia yang suka salah dan lupa, kita bisa jadi setan. Yang kata Rasul, fasta'id billah, segera kalau kita digonggongin anjing, kemudian tiba-tiba otak memanggil, fasta'id billah, segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam tubuh kita ada setannya. Itu manusia jadi apa? Kayak farasyil mamsus. Itu dia manusia jadi faras. Faras itu inai. Inai itu dari farsud, kapas. Dulu waktu kita kecil, ini yang lahir umur tahun 80-an, apalagi bapak-bapak ya. Kalau yang gobangan begini nggak rasain dia. Main di atas pohon kapas. Pernah jatuh lagi, kita bukain. Ya bahkan dulu kalau kita kasur kita kempes, ya kan, itu kita ngambil dari pohonan masuk itu faras namanya, kapas. Tapi kalau faras itu manfush, ini mah kapasnya tuh ini ditarik-tarik, itu jadi manfush, inai, sesuatu yang berterbangan kecil. Ya. Manusia seakan-akan jadi kecil, hancur. Udah kita sekarang kecil, ya nanti lebih kecil lagi. Makanya kita kalau subuh tadi takbir Allahu Akbar. Ada yang takbirnya begitu, Allahu Akbar, yang satu kali Allah. Ada yang begitu. Ya mau dia RT, mau dia RW, mau dia jagoan yang pecinya merah, bijinya merah. Ya. Kalau saya di Jawa tuh mana sih? Ya. Kalau orang pakai biji merah dulu, ya, lagi beberapa masih ada orang biji merah itu dilemparin bendok. Kalau lagi mau ngomong sambil kita mau ngorban, datang pakai biji merah dilemparin bendok. Itu bukan ditangkis, bukan ditangkap begini, harus begini apa? Karena pengennya, kalau dia nggak bisa angkat begitu sok, buka kilo. Dulu tuh, kalau kita mau Idul Adha tuh korban, kan pada datang tuh, udah motong, biasa kalau kita. Jadi kalau dia
dia pakai baju merah dilemparin, sap. Itu pakai baju merah. Sampai sap, tangkap begini, buka baju. Mau dia jagoan, mau dia RT RW, mau dia lurah, mau dia itu camat, mau dia wali kota, sholatnya Allah Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Itu sebelum kita ngaji. Tapi setelah kita ngaji Allah Akbar bukan Allah Maha Besar. Apa itu? Fa'anna Allahu Akbar faka'anna masilau silallah asghar wa asghar wa asghar. Yang namanya bukan selain Allah itu asghar wa asghar wa asghar, kecil lebih kecil lagi. Yang besar cuma Allah. Maka fa'yakunun nasu kal farashil mansur. Manusia itu kayak kapas hancur. Ada yang mau bikin pesta di konser di neraka. Bagaimana ceritanya? Orang kiamat aja manusia kalau farashil manfus. Biar ketemu artis Hollywood nggak apa-apa lah, saya mau ngarang contoh di neraka aja nggak apa-apa. Bagaimana dia mau ngadain iko, ngadain konser, kalau di sono aja dia kalau udah farashil manfus udah seperti berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa takunul jibal itu gunung. Kal ihnil manfus, ya, kal ihnil manfus. Apa ihnil? Ihnil itu seperti sesuatu yang kemudian lebih lembek daripada kapas. Selama ini kita menjadikan yang namanya gunung itu sebagai pasar. Kalau gunungnya masih ada, itu berarti masih kuat. Karena memang secara ilmu geologi dia menjadi penguat gunung, pasar. Tapi nanti kal-ihnil manfush, ya kan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lembek daripada kapas. Ya. Lalu kenapa kemudian gunung-gunung itu kalau kita lihat beda-beda? Bapak-bapak kalau main ke Cibodas pasti ke Cibodas. Kapan terakhir ke Cibodas? Udah lama kali ya. Udah terakhir ke Cibodas kemarin lagi pas PSBB transisi berakhir. Jadi yang Jawa Barat selesai itu kalau nggak salah bulan-bulan Januari. Jadi kan PSBB di Jawa Barat selesai. Nah, kita kan transisi itu nanti terus. Nah, karena emang udah diundur penutupan pengajian yang harusnya akhir tahun, mundur lagi. Akhirnya teman-teman udah kita berangkat aja pas PSBB di sana selesai. Di sini kita PSBB sudah selesai jalan, jadi nggak ada pemeriksaan. Itu subhanallah ya, apa namanya, Cibodas. Emang mama orang nggak datang, hijaunya tuh bukan cuma hijau. Hijaunya kayak hijau begini, lebih lembut lagi. Nah kalau hijau-hijau aja begitu tuh, kayak hijau-hijau rolling door toko. Nah kalau hijau begini kan kayak kita pengen makan kue. Lebih lembut lagi hijaunya begitu. Apalagi anak saya minta kelinci, karena lagi begitu belum banyak pedagang, nyari kelinci itu dekat-dekat hutannya, dekat air terjun, hijaunya luar biasa. Tapi kalau kita berangkat ke Mekah ke Madinah, gunungnya jadi apa? Ada yang hitam, ada yang merah, ya kan? Bahkan sekarang di dekat Taif itu bukan merah, bukan hitam lagi, bukan yang lain-lain, tapi sekarang jadi hijau. Makanya sekarang destinasi yang lagi banyak orang pengen datangi ketika umrah itu Taif, karena memang dia dingin, adem. Gunungnya
negara sampai jalannya itu hijau semua. Nah, kenapa gunung-gunung itu? Satu, kata ulama, ada gunung-gunungnya kemudian dia berwarna merah. Tadi kalau di Mekah tuh rata-rata gunung warnanya merah. Berarti isinya apa? Di dalamnya ada banyak kandungan besi. Kalau yang hijau-hijau, kaki bodas segala macam, itu selain airnya banyak, di dalamnya ada perunggunya. Nah, yang warna hitam, kalau kita lihat di Papua, itu warnanya hitam-hitam. Kalau kita lihat di YouTube itu hitam-hitam. Itu karena banyak apa? Batu bara. Nah, nanti ya di surat Al-Fatih dikeluarkan bahwa wa minal jibali jududun. Nanti gunung-gunung itu yang ketika Allah hancurkan jadi lebih kecil, lebih lembek daripada kapas, bidun wa humrun mukhtalifun alwan. Warnanya nanti ya dia putih ada kemerah-merahan. Karena saking hancurnya itu warnanya sampai dia kayak putih tapi kayak merah-merahan. Nah, makanya kalau ngecat rambut boleh warnanya menyerapnya dikit dan merah pang, ya, itu mah di rekor mau bakso ya, mau gak beraturan. Wa amalan sakulat mawazinuhu. Kalau kita artikan fa'amaman, siapa yang kemudian sakulat itu berarti sakil. Sakil itu berarti berat. Nanti lihat ceritanya Rasulullah. Apa kata Rasul kepada istri beliau Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah ruqyi, Aisyah ruqyah saya. Jadi kalau kita nggak enak badan, itu air kita tuh itu bisa kita pakai buat ruqyah, ngobatin kita. Kan Quran itu syifaa'un lima fi sudur, dia jadi obat buat kita. Makanya orang dulu itu minta air kemana-mana. Barang kita orang baru di sini, ya ambil api, ada deketin kita minta air. Itu mah praktis dari zaman dulu. Jangan kata orang tua kita, Rasul ada namanya Hamzah, ada namanya Mus'ab bin Umair, kena tombak, kena pedang, itu mau batinnya pakai air. Nah, ketika itu Rasulullah kurang enak badan, palanya sakit, Aisyah ruqyah saya, karena palanya sakit. Boleh tuh kita ada air, atau langsung boleh kita bagian Fatihah, mana badannya nggak enak, ini nggak enak. Tapi di fayan tuh ditiup, bukan kayak dukun, bukan. Tapi agar apa? Ada kalimat thayyibah, kalimat baik itu nyampe. Begitulah Rasul, Aisyah ruqyah saya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ya ahsan min yadi. Ya Rasul, tangan kamu jauh lebih berkah, lebih baik, lebih manfaat, lebih ampuh dari tangan saya. Akhirnya Aisyah tangan Rasul dijalani. Berarti maaf, yang nyanggah Rasul siapa? Rasul nyender di mana? Di bahu bininya Aisyah. Jadi Rasul wafatnya nggak ngarep lagi sholat, nggak ngarep lagi baca Quran, nggak ngarep lagi ngaji, ngarepnya lagi nyender di bininya. Jadi bapak kalau mau wafat berharap kita wafat itu di sandaran bini kita. Mana dia yang mikir, ini bini yang mana nih? Kalau bini yang gampang. Apa kata Aisyah? Fasaqalat. Nah ini fasaqalat. Badan Rasul lama-lama kok tambah berat. Jadi ciri-ciri orang mau meninggal, ciri-ciri orang wafat itu fasaqalat, badannya tambah berat. Abang saya depan rumah saya habis
saya Jumat dipanggil saya, ji, nama mbok saya, loncat saya kata-katanya, belum pernah dia manggil begitu. Abang lo, langsung kita dekat. Ini lama-lama makin berat. Entar kalau ngajakin orang, kan wajib rasain, oh segini dia beratnya. Kalau kita terus jalan makin berat, wah ini mau mati nih orang. Hati-hati, dia mau mati. Jadi kalau semakin berat itu tanda-tanda bahwa kita akan pulang. Makanya kata Allah, fa'amman saqulat, siapa orang yang berat. Apa yang berat di sini? Mawazinuhu. Ada dua pendapat di sini yang ditampaikan oleh Imam Jalalain. Yang pertama, mawazinuhu itu timbangan. Berarti fa'amman saqulat mawazinuhu, timbangannya kebalik zin. Timbangannya. Ya kan? Artinya fa'amman saqulat mawazinuhu, timbangan kita nih. Pertama nih yang disampaikan ulama bahwa pendapat pertama mawazinuhu di sini timbangannya. Jadi tergantung, kalau dia lebih baik timbangannya maka dia baik, ada sebelah kanan. Tapi kalau kemudian dia timbangannya kurang, maka kemudian ada sebelah kiri. Kebayang? Oke, saya kasih contoh lain. Sholat kita misalnya, ya, itu ada timbangannya, sama kayak kita beli jeruk yang kecil tuh, jeruk apa? Cina apa? Jeruk juga. Kan kalau yang warnanya kuning ada asam, yang merah mantap banget tuh. Mohon maaf, lebih dari merah, gini. Lebih dari merah tuh kita ambilnya ada gini banget. Kalau yang merah tuh emang manis benar, tapi lebih dari merah kayak merah itu bagiannya dalamnya. Maaf, saya analogikan begini. Bang, saya beli sekilo, berapa? 35.000 ya. Terakhir saya beli 35. Kemarin saya tanya di jalan 40. Ya, besok jadi 50 kali. Lama-lama naik. Ini jeruk sekilo, berarti apa? Timbangannya sekilo. Banyak sekilo bang, seperempat aja. Berarti timbangannya seperempat. Iya, timbangan sekarang tinggal ngikutin. Kalau timbangan dulu coba lihat. Yang begini-begini tuh, yang di Kebayoran, yang saya lihat di apa? Pasar Gedung di Lembang kan begitu. Jadi timbangannya satu, anaknya banyak. Betul. Ada yang setengah kilo, ada yang sekilo, ada yang seperempat, ada yang kecil banget, ada seon. Jadi kalau dia bayangnya seon aja kecil banget, kecil tuh. Artinya kita beli sekilo, tapi timbangannya seon, mau nggak kita? Lah kagak mau, gimana sih kok udah 35.000? Masa timbangannya seon? Berarti karena dia harganya 35.000, timbangannya kudu yang sekilo. Kan ada yang 2 kilo tuh, jadi yang dikit. Kalau ke 2 kilo kelebihan, zalim kita. Karena belinya sekilo, timbangannya sekilo. Begitulah kita ketika nanti ngadep Allah, ya kan? Kita bakal ditanya amal-amal kita. Kata hadis Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidak bergerak kaki seorang hamba sampai dia bisa mampu menjawab pertanyaan Allah. Sholat kita misalnya itu harusnya 10 kilo misalnya. Kita udah wudu sesuai dengan rukun dan syarat. Kalau imam baru takbir, jangan sekali-kali takbir. Ini imam baru mau begini dia udah buat Allah Akbar, imamnya belum. Udah gitu suaranya gedean dia sama imam. Ya, kadang-kadang begitu. Imam memang Allah Akbar dia. Allah Akbar. Kencang nanti. Kadang-kadang imam baru mau
Imam baru mau itidal, dia udah itidal duluan. Dengerin suaranya dulu. Ya, itu ada kitab namanya Safinatun Najah. Safinah, perahu najah, keselamatan. Itu ada babnya tuh, bab tentang khusus Allahu Akbar, takbir doang. Jadi takbir doang cuma satu bab. Ya, takbir doang kan jadi satu bab. Rinciannya luar biasa. Ada orang nggak boleh, terputus. Allah sendiri. Bar itu apa? Daratan. Bar daratan, bir kebaikan. Maksudnya apa? Allah daratan. Apa Allah kebaikan? Tapi kalau Allahu Akbar nyambung, dia harus tadi masih Allah asbar wa asbar wa asbar. Nah, artinya di sini kalau kita salat kita kurang-kurang begitu, tadinya 10 kilo turun nggak? Turun jadi 8 kilo, turun jadi 6 kilo. Berarti ada yang kurang. Diterima nggak salat kita? Ya enggak sesuai timbangannya. Bagaimana caranya biar diterima? Aksiru fi salatun nawafil, perbanyak sholat sunnah. Makanya kita sebelum sholat subuh tadi, saya perhatiin alhamdulillah jamaah sholat 2 rakaat. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ntar zuhurnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita salat 2 rakaat biasanya setelah azan, nungguin qomah. Ada yang salatnya 2 rakaat, betul? Ada yang salatnya 4 rakaat. Yang benar yang mana? 2 rakaat atau 4 rakaat? Dua-duanya. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Yang jangan serakaat doang, pelit amat. Ya. Yang 2 rakaat boleh karena dia sholat qabliyah. Tapi ingat, Ummu Habibah itu menyampaikan, sami'tu min Rasulillah, aku dengar sendiri dari Rasul, sholat zuhur itu sebelum zuhur 4 rakaat. Masna 2 rakaat. Jadi subuh 2 rakaat, yang juga 4 rakaat. Karena zuhur itu biasanya waktunya panjang, orang nungguinnya lama, gitu. Biar dia lewat dulu ya. Kemudian setelah zuhur kita sholat lagi ya. Sholat lagi. Hadis Ummu Habibah, man shalla isnaya asyara rakaatan. Isnai 2, asyara 10. 2 tambah 10 berapa? 12. Siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu baitan fil jannah, Allah bangunin di surga nanti 1 rumah. Kalau orang kaya masuk surga gampang. Ini butuh apa? Butuh apa? Orang kaya. Tapi kalau orang miskin susah. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita sholat 12 rakaat, insya Allah masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Rasul kepada Ummu Habibah. Sampai Ummu Habibah bilang apa? Lan tazak, aku tidak akan meninggalkan ini salat hatta mamati, sampai dia meninggal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 8. Rakaat ini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib berarti berapa tuh? 10. 2 rakaat ini ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya, lengkap jadi 12 rakaat. Kita nambel itu tuh, nambel biar sholat kita diterima. Pendapat yang kedua, dikit lagi, pendapat kedua, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man saqat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Jadi kalau dia sakula bahwa fi syakir radiyah, dia berat timbangannya, dia fi syakir radiyah, hidupnya di dalam isya radiyah, diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang khafaf, yang kurang timbangannya tadi, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan kemana? Hawiyah, sesuatu yang paling dalam. Ya, makanya itu dituju. Jadi dia diarahkan kepada hawiyah. Kenapa emak kita, ibu kita namanya karena dia dituju. Dikit-dikit pulang maluan, emaknya belum cari, emaknya atunya. Ya, makanya kalau punya emak biar banyak, ya kan? Beda apa? Ya kan atu cari-cari ke rumah mana? Oh di dapur kita cari. Ada malu. Tapi di dapur kamar mandi kali. Kamar mandi nggak ada. Mana malu? Ya. Cuma rumahnya apa? Mana? Oh iya. Mana? Ini mau bercanda. Ya, terakhir, ya kan? Kita punya imam tadi. Imam kita selalu imam kita. Namanya Ummu. Jadi dituju. Ya, kalau imam kita ruku, kita ruku. Imam kita ngaji, kita ngaji. Kalau imam kita joget, siaga kanan kita joget. Ya, jangan diikutin kemana. Wa ma'adroka ma'iyah naun hamiyah. Tahukah kamu apa itu hamiyah? Dia adalah neraka hamiyah. Jadi maaf, kalau timbangan kita bagus sesuai timbangan, dia kita insya Allah aman. Tapi kalau kemudian kurang, kita didorong. Kita yang tadi dibiarin hidup dalam ridho Allah, ini didorong kemana? Hamiyah, neraka yang namanya hamiyah. Ya, neraka hamiyah itu buat siapa? Timbangan kita yang kurang. Maka pentingnya kita ngaji begini, kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana itu rukun, mana itu syarat, mana yang kita ambil, mana yang kagak, mana yang kita boleh, mana yang kita tinggalin. Maka kita mati kira-kira bawa amal apa? Ngikutin amal. Kita mati bawa amal apa diikutin amal? Kira-kira. Kalau kita mati bawa amal enak. Sholat jamaah kita bawa ini kita tinggal. Itu kalau kita bawa amal. Tapi kalau kita diikutin amal, semua ngikut, maka nanti ditanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan Allah, bisa mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, dijauhkan kita dari bala, termasuk corona yang enggak reda-reda kalau kita nonton TV. Kalau kita nonton TV enggak reda-reda. Ya. Mudah-mudahan insya Allah apapun itu kita dijauhkan kampung kita, pondok ranting kita, karang timur kita ini dari sesuatu yang Allah murkai, tapi Allah dekatkan dengan apa yang Allah ridhoi, sehat badan kita, panjang umur kita, dan kita nanti waktunya mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Madinah Al-Ta'alihim Ghairul Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa
Rabbana taqabbal